kita akan mempelajari tentang menyayangi anak yatim. Nah, dalam materi menyayangi anak yatim ini kita akan membahas subbab pertama yaitu membaca surah Al-Ma'un. Apa? Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita melakukan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Reva, silakan pimpin doa. Siap, bro, doa mulai. Baik, terima kasih kelas. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak mau cek dulu absen ya. Abu Muhammad Muhyiddin, Ahmad Tamamuddin, Ahmad Refal Syarifuddin, Ainun Wabina Fajar, Alexandra Indriani, Alfian Nur Rahman, Angga Cahaya, Triasa, Yuliana Nuri Sabani, Dipala Sahlun. Apa? Yuliana? Sakit. Sakit apa? Ya. Berarti yang tidak masuk hanya Yuliana Nuri Sabani ya, karena sakit. Oke. Sebagai bentuk rasa perhatian kita, kasih sayang kita kepada teman, ketika ada temannya sakit, mari kita doakan supaya cepat sembuh gitu ya. Dengan baca Fatihah bersama. Semoga Mbak Yuliana Nuri Sabani segera diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan Fatihah tersebut Mbak Yuliana Nuri Sabani segera diberi kesembuhan. Ya, sebelum memasuki pelajaran, mari kita melakukan exercise supaya merefresh otak kita. Nah, contohnya ya. Apa semua orang dan itu ya. Diri toh. Ya, lapor semangat. Jaga-jaga, ding-ding-ding, dung-dung-dung. Jaga-jaga, ding-ding-ding, dung-dung-dung. Selanjutnya ya, setelah melakukan exercise, darah otak kalian jadi refresh dan siap melaksanakan pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Pak Ada akan menayangkan 2 video yang berfungsi untuk memotivasi semangat kalian. Perhatikan dengan baik. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok kalau tiap nggak ngerjain PR dihukum seperti ini. Udah panas, capek,
Ingetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Tinggalan. Enggak juga. Udah aku bawa. Tapi temanku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah lupaan bawa. Terus kamu tinggalin PR kamu. Iya, dia lebih butuh daripada Video untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Dari penilaian video tersebut, apa yang dapat kita ambil? Apa? Yang pertama yaitu tentang bangun kesiangan. Bangun kesiangan disebabkan banyak faktor. Begadang nggak belajar untuk baik, begadang main game. Ada di sini. Ya, yang main game sampai lupa waktu, nanti sore tangannya kawanan sehingga terlambat ketika sekolah. Terus kemudian tidak mengerjakan PR sehingga mendapat hukuman dari bapak. Dalam video tersebut merupakan contoh perilaku yang baik atau yang buruk? Oh, baik ya. Itulah video untuk mengawali pembelajarannya. Kemudian kita masuk dalam proses pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, pada pembelajaran kemarin masih ingat atau tidak? Pelajaran kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna kemarin kita membahas 5 Asmaul Husna, yang jumlah Asmaul Husna itu sebenarnya ada 99. Oke. Nah, pada saat ini kita akan membaca surat Al-Ma'un. Al-Ma'un termasuk salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran, yang merupakan salah satu firman Allah. Surat Al-Ma'un ya, merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Itu nanti pembahasan ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, apa tepat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu peserta didik dapat memahami dan dapat membaca surat Al-Ma'un sesuai dengan hukum tajwid yang baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk masuk pembelajaran, Bapak mau mengetahui minat belajar kalian. Nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama visual, tutorial, visual, dan kinestetik. Oke, Bapak akan membagi dengan 3 kelompok sesuai dengan belajar kalian semua. Yang pertama, dari semua di sini, siapa yang minat belajarnya ingin belajar dengan cara tutorial? Nah, tunjuk tangan, angkat tangan. Ya, oke, berarti sini nggak ada ya. Berarti nanti kelompok sini pembelajarannya menggunakan tutorial. Kemudian yang menggunakan kinestetik ada yang minatnya kinestetik. Oke, kelompok sana pasti nanti kelompok kinestetik. Dan yang visual ada. Nah, ini berarti nanti visual. Oke, baik. Kita akan menggunakan 3 minat belajar. Siap ya. Yang pertama, hari kita pembelajaran menggunakan visual, yaitu dengan menonton video sebagai berikut. Tonton, diperhatikan dengan baik. Surah Al-Ma'un artinya yaitu barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Surah ini berada pada urutan ke-107 di dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkannya di Mekah.
Mari kita membaca surah Al-Ma'un ini diawali dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Shadaqallahul azim. Mengenal hukum bacaan mim sukun di dalam surah Al-Ma'un. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamatsilain atau idgham mimi, dan yang ketiga izhar syafawi. Hukum mim sukun yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba saja. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut ini. Tarmihim bihijarah. Alam ya'lam bi anna Allah. Nah, tarmihim bihijarah. Alam ya'lam bi anna Allah. Hukum mim sukun yang kedua yaitu idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama, baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli. Hukum mim sukun yang terakhir yaitu izhar syafawi. Izhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan menggunakan model media visual. Tadi sudah melihat bahwasanya surat Al-Ma'un merupakan surat yang keberapa tadi? Ya. Surat Al-Ma'un merupakan surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takasur. Maksudnya lagi surat Al-Ma'un. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri atas 7 ayat. Kata Al-Ma'un memiliki arti yang penting. Tadi sudah dijelaskan semua ya dalam video bahwasanya Al-Ma'un memiliki arti barang yang berbeda atau hal-hal yang berbeda. Nah, macam-macam bacaan mim sukun yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama ada ifat safawi. Terus yang kedua ada idgham. Yang mutamatsilan nama lainnya yaitu idgham mimi ya, karena apa? Nanti dibahas. Terus yang ketiga ada izhar safawi. Itu ya. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, ifa safawi. Apa Pak ifa safawi? Yaitu tadi apa? Ketika ada huruf
mem sukun bertemu dengan huruf cara bacanya bagaimana? Sama. Terus yang kedua yaitu ada huruf pada idgham utama lain atau idgham ini yaitu ketika ada huruf mem sukun bertemu dengan huruf mem. Nah, bacanya gimana? Dengung. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada idgham safawi, yaitu ketika ada huruf mem sukun bertemu huruf hijaiyah selain huruf mem dan huruf hijaiyah yang liyane mem dan ba itu disebut idgham safawi. Sampai di sini paham ya? Nah, tadi visual sudah, audiovisual sudah, terus yang kemudian yang terakhir kinestetik. Kita pembelajaran kinestetik. Yang kinestetik dari tiga ini ya, nanti maju satu persatu yang kinestetik ya. Nanti satu persatu menjelaskan kamu ya, maju. Sini, sudah jangan duduk pegang laptop. Ya apa ya, bantu ya, apa tak arahi. Nanti semua pegang laptop. Satu sini. Nah sini. Pembelajaran kinestetik itu. Ya, nanti menuliskan hukum bacaan mem sukun satu persatu. Nah, maju tulis jangan tulis saja. Gak apa-apa, kamu menulis yang pertama, Ifa Safawi tadi, ayo. Nah, sini, dulu gigi. Nah, tulis, sini. Apa, cepat. Ini kurang, apa? Nah, itulah. Nah. Itu adalah belajaran. Lanjut yang kedua, ya. Kedua ya. Kedua dong. Dalam surat Al-Maun, kita lanjut ya pembelajarannya. Dalam surat Al-Maun ini ada beberapa hukum bacaan yang ada di tajwid. Ya, ada apa saja di situ? Nah, ada yang pertama yaitu ada hukum matobili ada lagi hukum nun sukun ada, mem sukun juga ada. Itu dalam surat Al-Maun banyak sekali. Oke, tadi kita bahas mem sukun ada berapa? 3. Pertama Ifa Idgham. Terus idgham. Dari ketiga itu ada yang ditanyakan, ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham semua ya? Oke, kalau paham semua coba. Paton. Ketika ada huruf mem sukun bertemu dengan huruf ba disebut bacaan apa, Ton? Nah, yang kedua Ifa Safawi. Betul, tepuk tangan, tepatan. Terus itu adalah kita mau cek satu persatu. Selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan tugas ya, intinya pada pembelajaran ini nanti ada lembar kerjanya. Nah, ini tugas. Ini nanti dibuat, setiap orang membuat satu. Cara mengisinya bagaimana, Pak? Pertama, hukum bacaan.
Hukum bacaannya apa nanti? Misal Ifa Safawi, lafalnya dalam kata maun yang mana? Misalnya Aladina. Terus cara membacanya bagaimana? Samar, jenuh atau jelas. Terus lagi sampai 4 ya. Cari di dalam surat Al-Maun. Nah ini ada 4 bacaan mim sukun. Ya, ada 4 bacaan mim sukun. Dikerjakan, boleh diskusi satu kelompok. Sudah selesai semua? Ya, oke. Kita presentasikan satu persatu bacaan kalian di depan kelas, mulai dari cukup menuliskan satu bacaan saja, masuk satu persatu mulai dari kelompok yang visual tadi. Nah, sebutnya satu saja yuk. Di bacaan yang kelas. Sana, masuk sana. Oke, benar masalah. Nah, tepuk tangan. Audio ya. Kita coba satu maju membacakan surat Al-Maun dengan baik dan benar. Nah, betul satu aja, ayo. Nah, ini baca. Maju ini ya apa? Kata ada yang lain mendengarkan. Begitulah pembelajaran pada pagi ini dengan materi membaca surat Al-Maun. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada pagi ini. Untuk surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 dan terdiri dari 7 ayat. Dalam surat Al-Maun macam-macam hukum bacaan mim. Macam-macam hukum bacaan mim sukun. Itu ada 3. Yang pertama ifat, yang kedua idgham, yang ketiga idhad. Nah, ifat safawi mim sukun bertemu dengan ba, idgham mutafasilan mim sukun bertemu dengan mim, idhad safawi mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk materi pagi ini? Ada ya. Baik, kalau itu tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran pada pagi ini dengan baca hamdalah bersama sebagai bacaan doa. Alhamdulillah.